Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kami menyapa setiap umat Tuhan di rumah saudara masing-masing. Secara khusus kami yang melayani dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Menyapa setiap umat Tuhan. Kita berharap setiap umat Tuhan tetap ada dalam keadaan sehat. Tidak kekurangan suatu apapun. Kalaupun ada yang sakit, kita terus doakan agar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan mujizat tetap terjadi dan Tuhan nyatakan. Mari umat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah Raya Minggu Lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya ajak setiap umat Tuhan kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita akan menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Angkat pujiannya sebab Kau besar, sebab Kau besar. Amin. Oh, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan, tiada seperti, sebab Kau besar. Oh, ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Haleluya. Katakan tiada sepertimu, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Sebab tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan di rumah kami masing-masing. Kami ada di hadirat Tuhan. Kami rindu memuji-muji, menyembah Engkau. Karena itu dalam ibadah Raya Minggu Lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, kami mau buka hati kami mau menyembah Tuhan. Sebab kami percaya Allah ditinggikan, maka jiwa-jiwa diselamatkan. Allah ditinggikan dalam pujian penyembahan kami, maka Allah bertata di atasnya. Dan kalau Tuhan hadir di rumah kami, maka kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang sakit dijamah dan disembuhkan. Bahkan kami yang berbeban berat diberikan kelegaan atas setiap kami. Bapa, kami berdoa menafiskan ibadah Raya Minggu Lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari umat Tuhan kita mau memuji-muji Tuhan. Teman-teman saya tim praise and worship yang ada di belakang saya ini yang akan memimpin saudara umat Tuhan di rumah saudara masing-masing untuk bersorak-sorai menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan mau menyembah Tuhan lebih lagi untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita untuk meninggikan nama-Nya hari ini.
bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan
tertuju kepadamu saja Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Hanya pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang kami sembah, Engkau yang tinggikan. Di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur sebab hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami ada di rumah kami masing-masing dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran dan biarlah kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Tuhan bukakan hikmat bagi kami. Sehingga hari ini sekalipun kami ibadah di rumah kami masing-masing, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini rekan saya Pendeta Yance Haurisa akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beliau adalah gembala dari GBI Glow Fellowship Center Manado, iya kan? Dan beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Tapi sebelumnya kita akan menyatakan pengakuan kita bersama-sama dalam ibadah yang dahsyat dan luar biasa ini. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan di rumah masing-masing, angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan menyatakan iman percaya kita. Sama-sama katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Shalom,
Kita ketemu lagi dalam ibadah di hari Minggu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk di minggu yang kedua. Saya mengucap syukur hari ini saya bertemu dengan jemaat yang luar biasa. Bagaimana jemaat Tuhan yang ada di Glow Fellowship Center Bandung? Saya percaya saudara kuat, saudara luar biasa, saudara sehat karena Tuhan. Katakan amin. Karena kita telah melewati 9 bulan dengan Tuhan. Dan kita ada di minggu yang kedua bulan September karena Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Saya semangat, saya senang sekali bahwa Tuhan menyertai kita melewati hari, minggu, bulan, bahkan sampai kepada bulan yang 9. Semuanya karena anugerah Tuhan. Katakan anugerah Tuhan. Katakan hari ini, Yesus luar biasa. Sama-sama, ulang. Katakan lagi, Yesus luar biasa. Dahsyat, Yesus keluar biasa. Haleluya. Hari ini sebelum kita sama-sama sharing firman Tuhan, saya ajak kita semua tunduk kepala. Kita akan berdoa bersama-sama di dalam ibadah di minggu yang kedua yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan telah menolong kami melewati hari, minggu, bahkan bulan. Dan kami ada di bulan yang ke-9 di minggu yang kedua. Kami percaya Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta Tuhan yang tanpa batas yang kami telah terima, dan pengawalan, perlindungan, bahkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada karena Tuhan, kami bisa karena Tuhan, dan kami mampu karena Tuhan yang memampukan kami. Roh Kudus, kami buka hati kami lebar bagi kehendak Tuhan. Engkau menyatakan hal-hal yang indah bagi kami di pagi hari ini dalam ibadah yang luar biasa di minggu yang kedua. Bapak, kami sama-sama dengan keluarga, kami sama-sama dengan orang yang kami kasihi, kami sama-sama dengan teman, sahabat, bahkan rekan-rekan kami di Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center Bandung, untuk kami mengucap syukur Tuhan Yesus itu baik. Kami buka hati dan saatnya Kau bentuk kami seperti tanah liat di tangan penjunan. Apa yang Tuhan kehendaki, lakukan itu, bentuk kami, dan kami percaya waktu Tuhan mengerjakan hal-hal yang hebat, kami keluar menjadi pemenang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan dahsyat, amin. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya akan share satu hal dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau ambil satu tema yang menarik, adalah kita orang-orang yang menang. Katakan pemenang. Karena hari ini tema yang luar biasa, pemenang vs pecundang. Katakan, jadikan atau make sure hidupmu saudara bukan pecundang. Katakan amin. Saudara bukan pecundang, saudara adalah pemenang. Katakan sama-sama dengan saya. Saya adalah apa? Pemenang. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada dan katakan, saya adalah pemenang. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, karena kita pemenang. Kita bukan diselamatkan, kita bukan dipilih Tuhan untuk menjadi pecundang, tapi kita dipilih Tuhan, kita dipanggil, kita dibawa keluar dari kehidupan lama kita untuk menjadi pemenang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Hari ini yakinkan dirimu engkau adalah pemenang. Karena pemenang adalah bukan orang yang tidak pernah kalah. Pemenang adalah orang yang tidak pernah apa? Menyerah. Ini dahsyat. Pemenang adalah orang yang tidak pernah apa? Menyerah. Ada pertandingan, ada masalah, ada persoalan di dalam kehidupan kita, tapi kita adalah pemenang. Kita bukan pecundang. Karena pecundang adalah orang yang mudah menyerah, orang yang cepat menyerah, orang yang kalah, orang yang cepat protes, orang yang keluar dari setiap memprotes Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya, dan dia katakan, Tuhan tidak berpihak kepada saya, Tuhan tidak mendengar doa saya. Wah, saya malas deh, saya keluar dari gereja deh, cukup deh doa-doa, Tuhan tidak jawab. Itu pecundang. Dan orang yang tidak percaya janji Tuhan itu pecundang. Tapi saudara adalah orang yang menang. Saudara ada sampai saat ini, bulan ke-9 loh. Kita sudah masuk dalam pandemi. Kita sudah masuk di dalam periode yang besar, corona seri kedua. Karena kenapa saya katakan corona seri yang kedua, saudara? Variannya sudah sampai ke-8, saudara. Coba saudara mulai hitung dari alfa, beta, delta, gamma, lambda, kappa. Yang sekarang yang paling mantap namanya MU.
Saya bilang MU ini bukan pemain Inggris, saudara. Tapi MU ini varian yang baru. Katanya lebih dahsyat. Saya mau katakan apapun variannya, Yesus kita lebih dahsyat. Kita berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang lebih dahsyat. Karena kita adalah pemenang. Hari ini, mari buka sama-sama dalam Alkitab. Saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9, perhatikan ayat yang ke-24 sampai ke-27. Karena ini menjadi bahan atau ayat renungan kita, atau bahan yang kita share. Kita mau bicara, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27. Perhatikan ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Jadi di dalam pertandingan semua kita harus masuk dalam pertandingan. Katakan, saya harus masuk dalam pertandingan. Setiap hari kita ada di dalam pertandingan iman. Kita bertanding secara iman, melewati pergumulan, melewati air mata, melewati persoalan, tapi tetap kita keluar sebagai apa? Pemenang. Woo! Tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang hebat. Karena kita pemenang. Saya mau katakan gini, semua kita berlari, semuanya kita ada dalam satu pertandingan yang luar biasa. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Oleh sebab itu, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa, larilah dengan semangat, larilah dengan antusias, lari dengan tujuan bahwa saya harus meraih sesuatu yang apa? Saya cita-citakan, saya rindukan, saya doakan. Bersama Yesus saya dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Katakan amin. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Pertandingan ini, pertandingan. Waktu saudara ada di dalam pertandingan iman, waktu saudara ada di dalam pertandingan, saudara harus menguasai diri. Maksudnya begitu. Mengenal diri, tahu diri bahwa saudara dipilih, saudara dipakai, saudara dilindungi, saudara dijaga oleh Tuhan. Menguasai dirinya adalah saudara mengerti dan saudara tahu di mana saudara berdiri. Sebagai anak Tuhan, saudara tetap harus menjadi apa? Terang, saksi, dan berkat Tuhan. Katakan amin. Jadi dalam pertandingan iman, saudara harus tahu siapa diri saudara, kemampuan saudara, dan saudara mampu melakukan satu pertandingan. Saudara mampu melewati setiap persoalan, setiap pergumulan, dan saudara harus mengerti, saya harus jadi pemenang. Amin. Ini yang membuat kita harus kuat. Ini yang membuat seorang atlet berdiri dalam satu garis lintasan dan dia katakan, saya harus keluar menjadi pemenang. Karena motivasi yang mantap ini. Saudara, di dalam iman, kalau kita tidak punya motivasi yang mantap, hari ini kita kalah, hari ini kita kalah, dan kalah terus. Karena kita bilang, ya biar aja deh, kan kebanyakan orang begitu. Tidak boleh kebanyakan orang begitu. Saudara adalah orang dahsyat, saudara adalah orang khusus bagi Tuhan. Katakan amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita orang khusus, kita orang yang luar biasa bagi Tuhan. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh satu mahkota yang apa? Abadi. Itu tujuan kita. Jadi goal kita adalah kita memperoleh mahkota yang abadi. Bukan hanya sekedar mahkota, tapi mahkota abadi. Saudara, dalam pertandingan saudara melihat, mengapa saya katakan kita adalah pemenang? Bahkan lagu katakan bahwa kita lah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kan itu kita nyanyi, memproklamirkan diri kita bahwa kita lebih dari pemenang. Saya mau katakan, yang dimaksud dengan lebih dari pemenang bukan berarti kita tidak pernah ikut pertandingan, tapi kita menyatakan saya lebih dari pemenang. Enggak lah. Kita punya dua orang ganda putri yang hebat, pemain bulu tangkis. Mereka keluar menjadi pemenang. Semua orang melihat, wow, kita punya ganda putri pertama dunia yang keluar menjadi pemenang. Tapi apakah mereka langsung tiba-tiba jadi pemenang? Enggak. Mereka melewati pergumulan, melewati kalah, melewati pertandingan, tapi mereka tidak pernah menyerah. Tapi mereka sih ingin menyerah karena frustrasi, stres, tidak pernah maju di dalam
prestasi mereka. Tapi apakah mereka berhenti? Tidak. Tetap bertanding. Dan akhirnya mereka keluar sebagai apa? Lebih dari pemenang. Kenapa saya katakan lebih dari pemenang? Karena dia telah apa? Melewati kemenangan yang lain. Tiap hari dia melewati kemenangan. Tiap pertandingan dia melewati kemenangan. Maka dia proklamirkan dirinya adalah, saya lebih dari pemenang. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat 27 mantap saudara. Tetapi aku melatih apa? Tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri apa? Ditolak. Saudara perhatikan kembali ayat 26. Saudara mundur, perhatikan ini. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang memukul. Aku melatih tubuhku dan menguasai apa? Seluruhnya. Aku punya tujuan. Aku bukan sembarangan seorang pemain bulu tangkis. Saudara, saya punya teman pemain tenis nasional. Setiap hari saya melihat dia pukul satu arah gitu, arah belakang, arah depan, arah kiri, arah dia pukul berjam-jam hanya satu arah, kemudian bergantikan lagi satu arah. Saya nunggu dia dan saya katakan, enggak ada teknik lain. Engkau melatih hanya pukul untuk sudut kanan, habis itu dia stop istirahat, pukul sudut kiri, dia berhenti lagi, pukul yang paling dekat. Saya bilang enggak ada teknik lain. Dia katakan begini, saya melatih ini berjam-jam supaya dalam pertandingan itu bukan hal yang saya pikirkan lagi. Apa yang saya inginkan tiba-tiba itu jadi karena saya sudah melatih diri saya dan menguasai. Kalau saya katakan kanan-kanan, kiri-kiri, depan-depan, karena itu automatically terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan melatih kita setiap hari melewati pergumulan? Supaya kita menjadi orang ahli. Supaya waktu kita ada permasalahan, kita ada kekalahan, kita ada segala sesuatu yang kita hadapi, dan kita katakan, waduh berat sekali dalam pertandingan ini. Tuhan mengingatkan apa yang kita telah melatih diri kita. Dan waktu kita katakan Allahku dahsyat, maka kedahsyatan Tuhan terjadi. Jadi waktu kita pikirkan bahwa Allahku sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, maka kesanggupan Allah yang besar itu turun atas kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Waktu saya pikir Dia besar, maka kebesaran itu terjadi bagi kita. Oleh sebab itu Allah melatih kita berulang-ulang di dalam setiap kehidupan kami lewat pergumulan untuk kita keluar menjadi orang apa? Yang menang, dan kita ahli untuk dalam segala perkara. Perhatikan ini, slide yang berikut. Menjadi seorang pemenang bukan tidak pernah kalah. Saya katakan lagi, seorang pemenang bukan tidak pernah kalah, tapi seorang pemenang tidak pernah apa? Menyerah. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Seorang pemenang tidak pernah menyerah. Lukas pasal 9 ayat 64 dia katakan begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak dan menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Waktu saya menjadi seorang pemenang, waktu saya menjadi seorang yang bertanding dalam lintasan atletik, tidak mungkin saya lari dan saya langsung melihat ke belakang dan mata saya tidak tertuju kepada arah. Tidak. Untuk melirik iya, tapi untuk memalingkan muka tidak. Dia akan berlari dengan kecepatan. Mengapa dia harus melirik? Dia akan melihat orang yang di samping dia. Apakah dia sudah lewat atau dia di belakang saya. Dan dia akan lari sekuat tenaga untuk apa? Untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Saudara, jangan menoleh. Ingat istri Lut. Waktu Tuhan katakan keluar dari Sodom, tapi dia mengingat apa yang dia punya di Sodom. Dan dia berbalik kembali melihat kepunyaannya, milik hartanya. Dan dia menjadi tiang garam. Saya katakan saudara, kalau saudara hidup cuma mementingkan harta duniawi saja, dan itu menjadi titik tolak dalam kehidupanmu, engkau tidak pernah melihat harta surgawi, engkau tidak pernah melihat Tuhan yang memberi harta dalam hidupmu, engkau hanya berpaut terikat pada harta yang engkau punya sampai engkau lupa akan janji Tuhan, engkau marah dan kecewa akan janji Tuhan, engkau mundur dari pelayanan karena kecewa. Saudara, saya mau katakan ulang lagi, Lukas pasal 9 ayat 62, bagian yang terakhir, tidak layak untuk kerajaan Tuhan. Jadi waktu saudara masuk di dalam pertandingan, saudara menjadi anak Tuhan, saudara harus mendapati dirimu layak. Katakan amin. Filipi pasal 3 ayat 13, dia ngomong begini.
Filipi pasal 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan ini, ada ayat yang saya garis bawahi, saya kasih warna kuning. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku tidak menganggap yang di belakang itu lebih hebat, tapi mari melihat di depan jauh lebih hebat dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam apa? Kristus Yesus. Tuhan yang memanggil kita. Dia katakan di dalam Yohanes, dikatakan begini, bahwa bukan kamu yang memilih aku. Yohanes 15. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk kamu pergi dan menjadikan berkat, menjadikan orang lain murid, dan hidup berbuah kepada orang lain, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi hidup melayani, hidup menjadi orang-orang yang menang, hidup berbicara tentang kasih Tuhan, bukan karena saudara mau, tapi karena Tuhan yang karena Tuhan yang mau. Haleluya. Hari ini mari nyatakan dirimu. Mari maju slide lagi. Dia katakan begini, be a winner, not a loser. Mari katakan kepada dirimu, jadikan aku seorang pemenang, bukan orang yang kalah, bukan pecundang. Biarkanlah hidupku menjadi pemenang. Katakan pemenang. Saya bukan orang yang kalah, saya bukan pecundang, tapi saya adalah pemenang. Be a winner, not a loser. Katakan haleluya. Hal ini saya mau katakan, saudara adalah orang-orang yang menang. Karena kita telah menang dalam segala perkara, melewati periode yang luar biasa dalam pandemi ini. Tapi saya mau katakan, masalah boleh jadi, peraturan diperketat, segala sesuatu yang mengikat diri kita, dan sampai kita katakan, oh Tuhan, kapan selesai masalah ini? Kapan saya bisa hidup lagi seperti yang dulu? Anak-anak kita sudah mulai stres. Anak-anak kita, mereka tidak yakin mereka naik kelas. Mereka kadang-kadang tidak kenal temannya di dalam satu kelas. Dan mereka hanya melihat gurunya di layar monitor mereka. Mungkin di HP, mungkin di laptop. Tapi untuk bersosialisasi untuk zaman ini, kayaknya mereka mulai kaku. Saya percaya kalau mereka disuruh kembali masuk kelas, mereka seperti murid yang masuk dalam sekolah yang baru. Malu-malu pada sudah 2 tahun bersama-sama dalam ibadah daring, saudara. Mari hari ini jadikan dirimu adalah pemenang. Katakan pemenang. Kita pelajari hari ini. Menjadi seorang pemenang adalah yang pertama, tidak pernah melihat ke belakang. Katakan amin. Seorang pemenang tidak mengingat atau tidak melihat ke belakang. Tidak melihat ke belakang. Jangan mundur lagi. I have decided to follow Jesus, no turning back. Jangan mundur lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku tetap percaya, ku tetap mengerti Tuhan Yesus apa? Baik. Yang pertama, seorang pemenang tidak pernah melihat ke belakang. Yang di belakang sudah berlalu. Alkitab mengajar kita seperti ini. Sekarang kamu hidup di dalam hal yang baru, hidup yang baru. Hidup yang lama sudah berlalu. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Yesus kasih perumpamaan yang agak keras, saudara. Kepada orang-orang yang hanya berbicara firman tapi tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus pakai perumpamaan yang keras, saudara. Dia katakan begini, seperti anjing kembali ke muntah dan babi kembali ke kubangan. Keras, saudara. Maksudnya jangan mundur lagi. Kalau aku berjalan dengan Yesus, apapun masalah, apapun persoalan, saya tahu saya punya Yesus yang dahsyat. Katakan amin. Yesus akan melakukan hal-hal yang dahsyat bagiku. Persoalan boleh ada, tapi Tuhanku hebat. Yesus dahsyat, dia luar biasa, Allah perkasa, dia ajaib. Namanya Yesus. Jangan pernah mundur. Dan yang kedua, tidak bangga dengan masa lalu, saudara. Masa lalu adalah pengalaman. Guru besar dalam pepatah bahasa Indonesia, dia katakan pengalaman adalah guru yang besar untuk membuat kita melangkah ke depan lebih mantap karena kita punya pengalaman. Daud waktu berdiri melawan Goliat, waktu dia melihat Goliat menghina tentara Israel, bangsa Israel, dan Tuhan yang disembah oleh Israel, dia katakan begini, hari ini aku berdiri dan aku akan melawan orang yang tidak bersunat itu. Aku punya pengalaman dengan Tuhan. Aku dapat mengalahkan singa. Aku akan merobek mulut beruang. Karena apa? Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi Daud punya pengalaman. Waktu dia melawan singa, waktu dia melawan beruang, di saat dia menjaga domba 2-3 ekor. Dia katakan, aku setia untuk melakukan perkara yang kecil. Dan Tuhan memberikan perkara yang besar. Jadi waktu menghadapi Goliat, dia
punya pengalaman. Oleh sebab itu dia tidak pernah takut melawan Goliat. Dia katakan singa beruang aja dia lawan, apalagi Goliat. Dia katakan lihat, orang yang tidak bersunat ini dia akan dikalahkan karena dia telah menghina Allah yang disembah oleh tentara dan pasukan Israel. Saudara, kalau kita punya pengalaman, kita akan bangga akan Tuhan. Di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi persoalan, kita bangga karena kita punya Tuhan yang hebat. Katakan amin. Tidak pernah. Yang kedua, orang yang menang tidak pernah bangga akan masa lalu. Dan yang ketiga, orang yang menang menghargai anugerah dan pengorbanan Yesus. Katakan amin. Saudara, setiap saudara masuk di dalam perjamuan suci, itu bukan hal yang saudara buat rutinitas dan itu menjadi sakramen gereja. Enggak. Setiap saudara mengambil roti, setiap saudara mengambil anggur, saudara harus mengingat bahwa saudara diberi apa? Anugerah. Katakan anugerah. Saudara diberi anugerah. Pengorbanan Yesus membuat saya punya jaminan, kepastian, keselamatan. Katakan amin. Pengorbanan Yesus membuat saya percaya Tuhan itu dahsyat. Jadi yang ketiga, menghargai anugerah dan pengorbanan Yesus itu wajib dan itu harus. Dan yang keempat, seorang pemenang adalah yang dahulu ku anggap sampah. Paulus katakan, siapa Paulus? Paulus adalah murid yang terpintar dari Gamaliel. Dia sekolah dalam satu sekolah teologi yang termodern saat itu, dan dia keluar dengan apa? Cum laude, saudara, bukan biasa-biasa saja. Dia menjadi mahasiswa yang terpintar, terhebat saat itu. Cum laude loh. Dan Paulus dengan waktu masih posisi yang mantap, dia berikan kemampuan, diberikan hak penuh oleh imam kepala untuk menghabiskan orang-orang yang tidak hidup menurut hukum Taurat. Dan dia adalah penganiaya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Tapi saudara, waktu dia ketemu Yesus, waktu Tuhan Yesus izinkan dia harus jatuh dari kuda, matanya harus buta, dan dia didoakan oleh hamba Tuhan yang sederhana di Damsyik. Kemudian dia kenal Yesus secara pribadi dan dia katakan, ini yang dulu ku anggap apa? Hebat. Sekarang ku anggap itu sampah. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, maka saudara tidak bangga akan hal-hal yang saudara anggap, dulu saya begini, dulu saya begini. Enggak. Waktu saudara mulai mendapat kasih, saudara melihat anugerah, saudara melihat cinta Tuhan yang tanpa batas, saudara melihat pengalaman, bahkan berkat yang melimpah, saudara katakan, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Amin saudara. Taruh tanganmu di dada dan katakan, saya pemenang. Hari ini kita melihat pecundang. Siapa itu pecundang? Yang pertama, pecundang menganggap dirinya lebih baik dan selalu benar dari orang lain. Mari kita cek list kita. Kita menjadi pemenang atau pecundang? Karena pecundang menganggap dirinya lebih baik dari dan selalu benar di mata orang lain. Orang lain selalu salah. Dan saudara di dalam keluarga, saudara otoriter. Dan saudara sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai papa, sebagai pimpinan keluarga, saudara menganggap orang lain semua salah. Dan saudara harus yang paling benar. Dan saudara tidak boleh disalahkan. Di dalam pelayanan, di dalam berjemaat, saudara menganggap saudara yang paling benar dan orang lain semua salah. Saudara, yang pertama, ini poin seorang pecundang. Jadi waktu saudara menganggap saudara menganggap diri saudara lebih baik dari orang lain dan selalu benar. Perhatikan ini, poin yang pertama sebagai seorang pecundang. Hari ini kalau ada pada dirimu, buang itu karena saudara bukan seorang pecundang, saudara pemenang. Katakan amin. Yang kedua, kalau menjadi seorang pecundang tidak mau belajar dan menolak pengalaman secara rohani. Dan mau belajar. Hidup apa? Jatuh bangun di dalam iman. Hari ini mantap, besok enggak lagi. Jatuh bangun. Seperti lagu dangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu. Kita seperti lagu dangdut, jatuh bangun aja. Enggak, saudara. Saudara harus mantap. Saudara harus mantap karena saudara adalah pemenang. Karena seorang pecundang tidak mau belajar dan menolak pengalaman secara rohani. Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal untuk kita tahu Tuhan yang kita sembah Allah yang dahsyat. Ada satu pujian yang lama, katakan begini, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, kuserahkan semua. Wah, mantap. Dan yang ketiga, suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan pernah engkau membandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau spesial di mata Tuhan. Katakan amin. Saya spesial. Dan yang keempat,
skeptis, ragu-ragu dan kurang percaya. Ini model orang-orang pecundang. Jangan pernah engkau ragu-ragu dan tidak mudah percaya. Percaya firman-Mu ya dan amin, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ini yang Tuhan buat. Selalu ada, selalu ada. Selalu baru tiap pagi, baru setiap hari. Sama-sama katakan yuk. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bagaimana saya harus menjadi seorang pemenang? Tinggalkan itu pecundang. Bagaimana? Ikut dalam pertandingan. Katakan, saya ikut dalam pertandingan. Saudara harus mau dalam pertandingan. Amin. Jangan menolak pertandingan, karena setiap hari kita ada dalam pertandingan iman. Jadilah atlet bagi Tuhan. Dan yang kedua, berlatih setiap hari. Kapan itu? Waktu engkau bangun pagi, engkau mengikuti acara Pastor Glenn setiap subuh, berdoa setiap pagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan, malam menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Mari, saya percaya bahwa apa yang Tuhan taruh di Pastor Glenn, dia mengajar jemaat untuk hidup hebat. Pagi-pagi menyongsong fajar menyembah Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, tengah malam mengajak seluruh keluarga menyembah Tuhan. Ini latihan rohani setiap hari. Dan yang berikutnya, bagaimana kita menjadi pemenang? Punya tujuan, punya target, punya goal. Dan 4, jangan pernah apa? Menyerah, never give up. Saudara punya Tuhan yang hebat, saudara punya Tuhan yang dahsyat. Dan akhirnya dari sharing firman Tuhan ini saya mau katakan dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini mari jadikan dirimu pemenang. Engkau bukan pecundang. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, hari ini kami ada dalam ibadah. Di minggu yang kedua kami percaya Tuhan mengajar kami untuk melihat pertolongan, melihat anugerah, melihat cinta Tuhan yang hebat. Bapak, kami menyerahkan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini dari GBI Glow Fellowship Center Badung. Tuhan percayakan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa terjadi. Mereka mengalami hal-hal pernyataan kuasa, kebaikan, bahkan hal mujizat yang mereka alami dalam kehidupan mereka, supaya mereka tahu Yesus yang mereka sembah Allah hidup, Allah yang dahsyat, bahkan Allah yang luar biasa. Berkati setiap keluarga, bahkan jemaat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, usaha mereka diberkati, anak-anak mereka keluar menjadi anak-anak yang menang dalam segala perkara, mereka menjadi anak-anak yang pintar karena Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi Pastor Glenn dan Ibu Hilda beserta Garrett. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memilih mereka untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pemimpin jemaat. Tuhan pakai mereka dengan kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan bawa mereka untuk melihat karya dan rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Pakai Pastor Glenn menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi gembala jemaat yang mengasihi setiap domba yang Tuhan taruh di hatinya. Pakai Ibu Hilda menjadi berkat dalam mendampingi Pastor Glenn dalam pelayanan. Pakai Garrett menjadi anak yang hebat, anak menjadi yang menyembah Tuhan dalam masa mudanya, dan dia tahu Papa dan mamanya mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center Bandung ke dalam tangan Tuhan. Jaga pelihara mereka selama mereka berjalan dalam minggu ini, dan mereka keluar menjadi pemenang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yance Haurisa. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Yance Haurisa. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Gembala, bersama dengan anak-anak yang ada. Bahkan seluruh pelayan, seluruh jemaat yang ada digembalakan di GBI Glow Manado. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saat yang indah juga buat setiap kita hari ini untuk memberikan korban syukur kita. Tidak ada lagi pundi-pundi yang diedarkan, tapi kita akan memberikan persembahan kita dengan sukacita, memberikan persembahan dengan rela hati, dengan cara mentransfer di nomor rekening gereja yang sudah ada di depan atau di layar Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kita akan berdoa buat setiap persembahan kita, baik persembahan sukacita maupun persembahan persepuluhan yang akan Bapak Ibu kembalikan di awal bulan. Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur karena firman Tuhan sudah kami dengar hari ini. Kami percaya tidak ada firman-Mu yang kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Karena itu kami bersuka cita
karena kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Yance Aurisa yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Berkati istri, berkati anak, berkati pengembalaan yang ada di Glo Manado. Biar tangan Tuhan yang memelihara, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati. Bahkan kalau sebentar kami juga akan memberikan korban syukur kami. Biar tangan Tuhanlah yang memberkati. Setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Kami percaya hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan yang kuat. Kami hidup tidak kekurangan suatu apapun yang baik karena kami percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itulah yang menopang kami sampai dengan saat ini. Karena itu ya Bapa, kami mau memberi dengan persembahan kami memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sambil persembahan di Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening gereja. Ada beberapa pengumuman penting gereja kita. Yang pertama, ibadah tengah minggu tetap seperti ada biasa, ibadah doa pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook saya, Glenn Latuheru, Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya membagikan juga renungan singkat melalui YouTube channel saya, Glenn Latuheru, dalam program Bible and Coffee. Jadi saudara, setiap hari saya sangat berharap sekalipun gereja ini belum terbuka, tapi kita tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Kita rindu di rumah kita juga, kita hadirkan kuasa Tuhan, bahkan pribadi kita semakin hari semakin mengalami terobosan iman. Ya kan, pandemik boleh ada, gereja belum terbuka, tapi kita tetap bertumbuh karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan yang menopang setiap kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sebelum saya mau berdoa buat Bapak Ibu dalam ibadah doa berkat, terlebih dahulu saya mau kita berdoa bersama-sama untuk berdoa syafaat. Kita memberkati bangsa ini, kita memberkati kota ini, bahkan kita akan sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat ibadah yang dahsyat, ibadah yang luar biasa, di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Lawatan Tuhan nyata, baik melalui pujian penyembahan yang kami lakukan di rumah kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh menikmati kuasa Tuhan. Bahkan tatkala kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberkati. Sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh. Bahkan diberikan kami kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan dengan menabur persembahan yang ada. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan umat Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat setiap umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan yang memberkati setiap mereka. Betul gereja ini belum ibadah secara onsite, tapi hamba berdoa biar hidup mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mereka hidup dipelihara dalam anugerah Tuhan. Mereka hidup dipelihara dalam kasih karunia Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, segala sesuatunya boleh berjalan dalam kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan yang menjamah mereka di ranjang orang sakit. Biar tangan Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka oleh kuasa bilur darah-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini hampir kehilangan iman, mereka patah semangat, hamba berdoa dalam nama Yesus, ingatkan mereka akan selalu janji Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka tetap terus kuat dalam menjalani hari-hari hidup mereka di tengah-tengah masa pandemik ini. Hamba berdoa juga ya Bapak buat mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu kemarin maupun minggu yang akan datang. Tangan Tuhan yang memberkati mereka, baik mereka yang berulang tahun pribadi maupun mereka yang berulang tahun pernikahan, diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan menopang dan memelihara setiap kehidupan umat Tuhan. Mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa buat gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati sehingga gereja ini terus menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Boleh menjangkau jiwa-jiwa dimanapun Tuhan tempatkan dan Tuhan percayakan untuk kami ada. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Allah memberkati Indonesia. Kami menopang setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat MPR, DPR, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Gubernur, wali kota, bupati, di dalam nama Yesus. Mereka diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini. Sehingga mereka dituntun, diarahkan Tuhan dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Bahkan kami berdoa
di dalam nama Yesus. Buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, baik dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit. Kami doakan di dalam nama Yesus, mereka ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. TNI, Polri, Bapak Pak Kapolri, Bapak Panglima TNI, kami doakan di dalam nama Yesus. Mereka dijaga, mereka disertai oleh kuasa Tuhan. Pada akhirnya ya Bapak yang baik, kami berdoa bangsa ini pulih dari pandemi COVID. Kami percaya bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tapi bagian kami adalah tetap terus mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Maka kami percaya hidup kami ada dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan seorang diri. Tetap andalkan Tuhan, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan kau akan melihat selama hidupmu tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, engkau berjalan dalam sesuai firman Tuhan, maka keberhasilan, keberuntungan akan ada dalam kehidupanmu. Mari, saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Bapa, hamba berdoa buat setiap umatmu, di rumah mereka masing-masing. Mereka mengadahkan tangan mereka kepadamu, mereka mengarahkan wajah mereka kepada Tuhan. Dan hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan, di hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini, dalam ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan pertolongan Roh Kudus menuntunmu, membimbing, mengarahkanmu kepada jalan-jalan Tuhan yang ajaib, menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas daerahku, oh, dan kiranya, amin, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, amin, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua, saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom, shalom.